kelas 7A SMPS Putri Santo Franciscus Xaverius Kevamnanu akan mengerjakan tugas TIK yang diberikan oleh guru kami, Pak Yefri Elu. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dela Dasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dinda Wematan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Keisha Sau. Selanjutnya, perkenalkan, saya Auren Senya. Demikian perkenalan singkat dari kami. Kami akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas kami. Soal nomor 1. Jelaskan dan praktekkan fungsi dari Ctrl A. Shortcut ini digunakan untuk memilih semua teks atau elemen dalam sebuah dokumen atau halaman. Ctrl B. Shortcut ini digunakan untuk menebalkan teks saat mengetik di aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Docs. Ctrl C. Shortcut ini digunakan untuk menyalin teks atau file yang dipilih. Ctrl D. Shortcut ini bisa digunakan untuk membuka pengaturan font di Microsoft Word atau menambahkan halaman ke bookmark di browser. Ctrl E. Shortcut ini digunakan untuk meratakan teks ke tengah dalam dokumen. Ctrl F. Shortcut ini membuka kotak pencarian dalam dokumen atau browser. berikut adalah Ctrl G. Ctrl G berfungsi untuk mencari kata tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal kalian mengisi kata yang ingin kalian cari. Selanjutnya, Ctrl H. Ctrl H memiliki fungsi untuk menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti dengan format lain. Contohnya seperti ini. Nah, kalian tinggal mengisi kolom yang sudah ada. Selanjutnya, Ctrl I. Ctrl I berfungsi untuk memberikan efek miring pada tulisan, baik huruf maupun angka. Contohnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Berikut Ctrl J. Ctrl J berfungsi untuk membuat tulisan dengan rata kanan kiri. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita berada di rata tengah, maka cukup kalian menekan Ctrl J. Nah, seperti ini teman-teman. Berikut Ctrl K. Ctrl K berfungsi untuk membuat hyperlink. Contohnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya, yaitu Ctrl L. Ctrl L berfungsi untuk membuat tulisan menjadi rata kiri. Contohnya,
Jika kita berada di rata tengah, nah seperti ini, maka cukup kalian menekan tombol Ctrl L. Nah, maka dia akan berubah menjadi rata kiri. Selanjutnya ada Ctrl M. Ctrl M berfungsi untuk memberikan indentasi paragraf dari kiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Berikut yaitu Ctrl N. Ctrl N berfungsi untuk membuka jendela baru atau file baru. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadinya hasilnya seperti ini. Berikut ada Ctrl O. Ctrl O berfungsi untuk membuka file yang baru. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini. Selanjutnya, Ctrl P. Ctrl P berfungsi untuk mencetak atau print. Jika kalian memiliki alat printer di rumah dan ingin mencetak sebuah teks, cukup kalian menekan Ctrl P, lalu sesuaikan dengan alat printernya dan klik icon print. Berikut ada Ctrl key. Ctrl key berfungsi untuk mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Contoh lainnya seperti ini. Nah, ini. Selanjutnya ada Ctrl L. Ctrl R berfungsi untuk membuat rata kanan tulisan. Nah, contohnya seperti jika teksnya berada di rata tengah, seperti ini, cukup kalian menekan Ctrl R. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada Ctrl S. Ctrl S berfungsi untuk menyimpan file, save atau save as. Contohnya seperti ini. Tinggal kalian memberi nama file tersebut dan klik icon save. Selanjutnya, Ctrl T. Ctrl T berfungsi untuk membuat hanging indent. Contohnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Selanjutnya ada Ctrl U. Ctrl U berfungsi untuk memberikan garis bawah pada tulisan, baik huruf maupun angka. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini. Selanjutnya ada Ctrl V. Ctrl V berfungsi untuk menampilkan tulisan yang sudah disalin atau dikopi. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian ingin mengcopy file yang sudah ditentukan, kalian cukup menekan Ctrl C seperti pada video awal. Setelah itu, jika kalian ingin menampilkan tulisan yang sudah disalin, kalian tinggal menekan Ctrl V. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya Ctrl W. Ctrl W berfungsi untuk menutup menu Word. Contohnya seperti ini. Sebelum menu Word ditutup, muncul ikon
untuk menyimpan file dan untuk tidak menyimpan file. Save atau don't save. Kalian tinggal memilih ingin menyimpan atau tidak menyimpan. Setelah itu, jika kalian sudah memilihnya, lembar kerja Word akan hilang dan terhapus. Selanjutnya, ada Ctrl X. Ctrl X berfungsi untuk memotong tulisan yang sudah diblok. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti saya ingin memotong tulisan Keva Menanu. Lalu, saya memblok tulisan tersebut dan saya menekan Ctrl X. Ini dia hasilnya. Setelah itu, ada Ctrl Y. Ctrl Y berfungsi untuk mengembalikan sesudahnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Tulisan di sini SMPS Putri Santo Saverius. Lalu, jika yang tadi sudah kita potong Keva Menanunya, jika ingin mengembalikannya seperti semula, cukup tekan tombol Ctrl Y. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah Ctrl Z. Ctrl Z berfungsi untuk mengembalikan sebelumnya atau undo. Nah, jika tadi Ctrl Y mengembalikan sesudahnya atau redo, Ctrl Z ini mengembalikan Soal nomor 2. Jelaskan fungsi dari. Soal nomor 2, jelaskan fungsi dari. Yang pertama, ALT plus O plus P. Fungsinya membuka kotak dialog paragraf. Kedua, tombol ALT plus O plus C berfungsi untuk membuka fasilitas volume. Yang ketiga, ALT plus O plus D berfungsi untuk menggaris bawahi teks yang dipilih. Yang keempat, ALT plus O plus B berfungsi untuk membuka fasilitas border dan shading. Yang kelima, ALT plus I plus S. Fungsinya untuk menggaris bawahi teks yang dipilih. Yang keenam, tombol ALT plus I plus P plus C berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu. Yang ketujuh, ALT plus I plus P plus W berfungsi untuk tergantung pada program operasi yang digunakan. Yang kedelapan, ALT plus A plus I plus T berfungsi untuk membuka tabel, insert, dan tools. Yang kesembilan, ALT plus A plus M. Fungsinya tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Soal nomor 3. Jelaskan fungsi dari. Soal nomor 3, jelaskan fungsi dari tombol F1 sampai F12. Fungsi dari tombol F1 adalah menampilkan fitur bantuan. Fungsi dari tombol F2 adalah mengganti nama file, icon, atau folder di Microsoft Windows. Fungsi dari tombol F3 adalah membuka menu Windows atau fitur pencarian. Tombol F4 berfungsi untuk menyegarkan halaman web dan membuka menu. Tombol F5 berfungsi untuk menyegarkan halaman web dan menyegarkan jendela aktif. Tombol F6 berfungsi untuk memindah fokus ke bilah alamat. Tombol F7 berfungsi untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa. Tombol F8 berfungsi untuk mengaktifkan mode save saat startup. Tombol F9 berfungsi untuk memeriksa ulang dokumen di Microsoft Word.